Kalau lagi nyari HP baru, pasti ngeliat harga dulu nggak sih buat nyesuaiin sama budget yang kita punya? Kan nanti takutnya udah kepincut sama spek HP yang serba cakep, ternyata nggak cocok sama kantong kita. Tenang aja guys, soalnya kali ini Nidia mau ngasih daftar produk 7 HP RAM 4GB terjangkau yang dijamin sesuai sama budget kalian deh. Penasaran ada apa aja? Check it out! Untuk produk yang pertama ada Realme Narzo 50. Hadir pada tahun 2022, smartphone yang satu ini rilis bersamaan dengan versi 5G-nya untuk melengkapi lini series Narzo 50. Sebagai produk pembuka, kira-kira apa sih yang bisa ditawarkan smartphone ini sebagai HP RAM 4GB terjangkau? Untuk sektor dapur pacunya, Narzo 50 ditenagai chipset MediaTek Helio G96 lengkap dengan internal storage 64GB. Supaya dapat memanjakan visual usernya, Realme Narzo 50 pun juga sudah menggunakan panel LCD IPS berukuran 6,6 inci dengan resolusi Full HD+, dan aspek rasio 20:9. Layarnya pun sudah mendukung adaptive refresh rate hingga 120Hz, serta memiliki kerapatan pixel 401 ppi. Selain ditopang dengan baterai berkapasitas 5000 mAh, Realme Narzo 50 juga didukung pengisian daya cepat 33W Dart Charge. Ketika dites untuk battery charge oleh Tech Dot, smartphone ini dapat mengisi full dalam waktu 1 jam 11 menit dari 5% ke 100%. Nah, buat kalian yang nyari-nyari fast charging tapi budget pas-pasan, smartphone ini bisa banget jadi salah satu referensinya. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Realme Narzo 50 ada di scene berikut. Produk selanjutnya yang bakal direkomendasiin ada Realme C25. Selain karena menyediakan dua varian internal storage yang berbeda, HP RAM 4GB yang satu ini juga punya alasan tersendiri loh bisa dibilang terjangkau. Pertama, untuk sekelas entry level, Realme C25 termasuk ke dalam HP dengan baterai badak karena sudah dilengkapi dengan kapasitas baterai 6000 mAh. Biasanya nih, kita bisa nemuin spesifikasi ini ada di kelas 2 jutaan price mania. Selain udah ditopang dengan daya tahan yang kuat, performanya juga bisa dibilang oke punya. Smartphone ini sudah menggunakan chipset MediaTek Helio G70 dengan proses fabrikasi 12 nanometer. Ternyata ini kelemahannya guys. Sepertinya baterai di smartphone ini bisa dibilang cepat boros. Tapi kalian gak usah khawatir. Selain ditemani dengan baterainya yang badak, fitur fast charging Realme C25 udah 18W kok. Kalau kalian penasaran dengan spesifikasi dan harga terupdate dari smartphone yang satu ini, bisa cek ke scene berikut. Lalu untuk di urutan ketiga diisi dengan Samsung Galaxy M12. Pihak Samsung M12 menyediakan dua varian untuk smartphone yang satu ini. Ada yang 3/32GB dan 4/64GB. Rasanya dengan range varian tersebut, Samsung ingin memperluas pemasaran mereka supaya semua masyarakat Indonesia bisa merasakan gimana pengalaman menggunakan smartphone Samsung. Masuk ke dalam daftar rekomendasi Nidia kali ini, Samsung Galaxy M12 mampu menawarkan salah satu fiturnya yang menarik, yaitu hadirnya konfigurasi quad camera dengan resolusi utama 48MP. Beberapa fitur seperti perekaman video dengan resolusi 1080p juga hasilnya memuaskan. Meskipun gambar shaky berasa banget di smartphone ini. Wajar ya, namanya juga HP 1 jutaan. Selain kameranya yang oke, Samsung Galaxy M12 juga sudah menggunakan UI yang masih dibilang baru banget di tahun 2022, yaitu One UI versi 3.1. UI ini bisa dibilang terlihat sangat sederhana namun kaya akan fiturnya. Mulai dari game launcher, dual messenger, hingga one-handed mode. Buat kalian yang udah jadiin smartphone yang satu ini untuk jadi daily driver, bisa dong bisikin Nidia gimana user experience di kolom komentar. Buat kalian yang masih mikir-mikir buat ganti HP, mending cek spesifikasi dan harga terupdate dari Samsung Galaxy M12 di scene berikut. Di urutan keempat hadir dari brand yang cukup terkenal untuk urusan kameranya. Ada Oppo A55. Kali ini, Oppo Indonesia kembali memperpanjang daftar produk A-series dengan merilis Oppo A55 pada kuartal awal 2022 nih. Kita lihat yuk apa aja yang jadi highlightnya. Gak lain gak bukan, pasti kameranya dong. Smartphone ini menggunakan konfigurasi triple kamera yang resolusi utamanya 50MP dan ditemani dengan lensa kembar 2MP yang masing-masing berfungsi sebagai lensa depth dan lensa makro. Untuk fitur night mode-nya sendiri
sendiri ternyata menghasilkan warna yang cukup tajam nih. Ini jelas kebantu ya price bunganya oleh kecerahan warna layarnya hingga 550 nits. Sementara untuk kamera depannya sendiri sudah menggunakan resolusi 16 megapiksel. Terus pas diaktifin mode beautification-nya, hasil foto selfie dari smartphone ini juga nggak malu-maluin buat kalian yang emang eksis banget di Instagram. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Oppo A55 bisa cek di scene berikut. Masuk di urutan kelima ada Infinix Hot 11. Selain menawarkan RAM 4GB dengan harga terjangkaunya, performa dari smartphone ini bisa diperhitungkan loh. Soalnya beberapa spek di atas kertas Infinix Hot 11 menjanjikan banget, mulai dari chipset hingga kapasitas baterainya. Ngebahas performanya, Infinix Hot 11 sudah menggunakan chipset MediaTek Helio G70 dengan proses fabrikasi 12 nanometer. Pada saat digunakan untuk bermain PUBG Mobile, untuk settingan grafisnya udah bisa dari Smooth Ultra hingga HD High. Lalu fitur gyroscope-nya juga udah bisa aktif. Hasil yang dirasain pas lagi main pun ternyata cukup mulus untuk HP kelas 1 jutaan. Untuk menopang performanya, Infinix Hot 11 dibekali kapasitas baterai 5200 mAh. Kalau kita lihat official website-nya nih, kapasitas baterai ini menjadi salah satu daya jual smartphone ini loh. Menurut Nidya, untuk kelas entry level pun Infinix Hot 11 bisa banget bersaing dengan brand kuning ya. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Untuk produk selanjutnya dalam daftar HP RAM 4GB terjangkau ada Vivo Y21s. Ngelihat dari spesifikasi di atas kertas, seri yang satu ini menurut Nidya mirip banget kayak spesifikasi brand kuning yang mengedepankan harga murah buat gaming. Tapi kalau urusan performa, mending kita buktiin sekarang ya. Menjadi kandidat RAM 4GB terjangkau, Vivo Y21s mampu menawarkan mesin yang biasa digunakan untuk smartphone kelas 2 jutaan, yaitu chipset MediaTek Helio G80. Pada saat digunakan untuk gaming PUBG, ternyata hasilnya udah mampu membuka settingan Smooth Ultra hingga HD High. Pada saat dimainkan, hasilnya juga mulus banget kok. Karena di Indonesia Vivo identik dengan kualitas kameranya, terus hasil foto dari Vivo Y21s ini gimana? Kalau dipakai untuk food fotografi, rasanya hasil tangkapan detail dari mode super makronya akan terlihat tajam berkat lensa makro 2 megapiksel. Untuk ukuran RAM 4GB terjangkau, rasanya Vivo Y21s mampu bersaing kok di pasaran kelas entry level. Kita kepoin spesifikasi dan harga terupdate-nya ya di scene berikut ini. Masih kurang terjangkau sama rekomendasi Nidya? Jangan kemana-mana dulu makanya. Di produk terakhir kalian bakalan kepincut deh. Tapi sebelum Nidya spill produk yang terakhir, boleh dong Nidya minta like-nya untuk video ini biar nambah semangat di video selanjutnya nih. Menjadi produk yang paling terakhir ternyata bukan jadi produk yang terpinggirkan ya. Justru produk yang satu ini jadi tawaran yang menarik untuk kelas entry level di price bunganya. Ada Samsung Galaxy A03s. Setelah sukses dengan Galaxy M series dengan harganya yang sangat terjangkau dan mampu menawarkan performa yang bagus, Samsung juga nggak mau kalah dengan seri Galaxy A-nya. Kalian patut pertimbangkan smartphone ini menjadi yang paling terjangkau. Selain karena harganya yang 1 jutaan, Samsung Galaxy A03s juga mengedepankan ketahanan baterainya nih guys. Ketika digunakan untuk bermain PUBG, Free Fire, dan streaming YouTube dengan bergantian, ternyata hasilnya baterai di smartphone ini habis dalam waktu kurang lebih 6 jam. Menurut Nidya sih ini kuat banget, mengingat HP-nya yang masih di kelas entry level dan kapasitas baterainya yang udah 5000 mAh. Masih di sektor baterainya, Samsung Galaxy A03s memiliki fitur 15 watt fast charging juga. Ketika dites untuk pengisian daya dari 0 sampai 100%, hasilnya smartphone ini mampu terisi penuh dalam waktu kurang lebih 3,5 jam. Nidya akan sangat menyarankan untuk menggunakan adapter charging 25 watt jika memang nantinya kita sudah punya mobilitas yang tinggi. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Samsung Galaxy A03s ada di scene berikut. Nidya juga izin pamit ya, jangan kangen-kangen. Cobalah.